Kalau kita nggak itu masalah nggak bakal selesai. Masalah nggak bakal selesai. Kita punya kolam nih, dilemparin batu orang, pung, kan bukan tuh kan? Ikan kita kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi kalau kita marah, kita obok-obok lagi, malah makin kacau. Biarin itu. Angkatin dulu, udah tenang, gitu kan? Baru. Karena memang sudah tabiat manusia, sudah fitrah manusia. Itu satu keluh kesah. Yang kedua, manusia itu memang dibekali oleh nafsu. Setiap manusia dibekali nafsu, ada nafsu binatang, ada nafsu bahimia, ada nafsu binatang buas dan sebagainya. Nah, yang bisa mengendalikan binatang buas ini yang ada di dalam diri kita ya iman dan ilmu itu. Kita tak bakal bisa terhindar dari masalah. Walaupun kita belajar, kita ngaji setiap hari, kajian di mana-mana kita belajar, tapi ketika dapat masalah belum tentu kita bisa jadi masalah. Yang terbaik adalah kita memperilmukan kehidupan, memperilmukan masalah. Jadi ketika ada masalah, ada hujatan dan sebagainya, ada perbuatan dan sebagainya, jangan dijadikan sebuah bahan emosi, tapi kita kasih ilmu tuh, ilmuin. Kalau kata lu ilmuin tuh setiap ada kejadian yang ada. Ketika ada masalah, lu lihat dulu masalahnya, verifikasi dulu. Ini ada kaitan dengan lu apa enggak? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira lu salah apa enggak dalam masalah ini? Kalau emang lu nggak ada kaitannya, lu nggak salah, ya sudah bodo amat. Nggak usah dipikirin. Urusan lu mah ke Allah. Mereka mau ngomong apapun, hisabnya Allah, bukan bukan kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, baru. Makanya nasrah laka sodok itu lapang dada, mudah diucapkan, namun sulit. Ini perlu, maka di awal saya sempat ngomong bahwa lapang dada itu adalah sebuah skill, kemampuan itu harus dilatih. Nggak bisa serta-merta habis baca alam nasrah semuanya langsung mudah. Yang perlu kita ingat sebagai orang Islam yang punya Tuhan, yang punya Allah, kita yakini bahwa hati itu yang punya Allah. Yang bisa mengobati hati cuman Allah. Yang bisa mengendalikan hati cuman Allah. Yang lain hanya sebagai pemicu saja. Inilah tentunya kita belajar tentang ilmu psikologi. Kita belajar tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seperti apa. Jadikanlah masalah yang ada sebagai ladang amal. Kita konversikan menjadi ladang. Yang penting gini, orang komentar apa bodo amat. Yang jadi masalah adalah respon kita, kan gitu. Kita kata bangsa tuh. Kita kata gitu, bangsa tuh. Lah kita pun nggak bisa tuh. Yang jadi iso kalau kita balikin omongannya itu baru tuh kena. Kalau kita balikin, kita dosa. Kalau kita diam, kita bertahan. Udah gitu doang, simpel begitu itu. Coba di sinilah setan bermain. Nafsu. Kalau nafsu itu memang saya bilang begini. Satu, kenapa ya orang bulan puasa setan dikit-dikit tetap aja masih ada? Ya karena memang nafsu itu semua orang pasti ada. Sebenarnya nggak perlu ada setan, nggak neraka penuh. Nggak perlu ada setan, neraka sudah penuh. Karena memang sudah tabiat manusia itu senangnya apa? Berantem, Pak. Kan jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika Allah ingin menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, apa kata malaikat? Ada yang alufiha, wadus apa? Apakah kau akan jadikan manusia sebagai khalifah? Padahal dia itu suka melupakan darah. Emang sudah ada dasarnya manusia itu karakter senang berantem. Emang sudah awalnya karakter. Nafsu begitu. Inna nafsa amaratu bisu. Maka mereka mempertanyakan tuh, apa benar ya Allah di manusia menjadi khalifah? Padahal dia akan menumpahkan darah di muka bumi. Ini sudah dikatakan mereka jauh sebelum Adam diturunkan ke bumi. Memang sudah karakter kita senangnya kan berantem. Disinilah agama turun untuk mengatur. Baik, dalam kehidupan sehari-hari selalu ada masalah, selalu ada kesulitan. Tapi Allah berjanjikan apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu dua ayat tuh. Ayatnya sama ya. Sesungguhnya setiap kesulitan ada
kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Dari ayat ini ada beberapa hal yang ingin kita pertegas atau kita lebih jauh. Pada kalimat al-usri artinya apa? Kesulitan. Ya kan? Yusra kemudahan. Al-usri itu menggunakan bentuk alif lam. Dan al-munahu sebenarnya makrifat. Berarti cuma satu. Kalau yusra itu nggak pakai alif lam, berarti dia kalimat nakirah banyak. Artinya satu masalah banyak solusi. Itu yang pertama kaidahnya. Yang kedua, dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada dua kalimat yang sama digabungkan, disertakan, makanya artinya tetap satu. Tapi kalau tidak pakai alif lam digabungkan dua kalimat itu, maka artinya akan berbeda dengan yang pertama. Gampangnya begini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usrinya dua kali. Ya kan? Yusranya dua kali. Pada ayat ini berarti disimpulkan bahwa satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Gitu. Paham maksudnya? Al-usri itu kan artinya kesulitan. Yusra artinya kemudahan. Nah, tapi kalau al-usri dan yusra itu diulang dua kali. Dua kali. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila menggunakan alif lam, maka tetap dihitung satu. Bapak digabungkan. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, maka dihitungnya berbeda, jadi dua. Bisa disimpulkan bahwa setiap satu kesulitan pasti akan dua kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman para ulama tafsir bahwa setiap kesulitan yang kita dapatkan itu ada celah kemudahan di sana. Ada celah kemudahan di sana. Ustaz gimana? Dia susah begini aja nih. Udah sabar betul susah juga. Nah, orang-orang yang bijak itu dia bisa melihat peluang dari setiap kesulitan. Contoh begini Pak. Ini mohon maaf. Ketika kita sudah tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan atau kerja di apapun, kita pengangguran loh. Kita nganggur. Dalam nganggur itu Allah kasih kemudahan. Yang dulu kita susah sholat duha, sekarang jadi gampang. Yang dulu susah kita qobliyah ba'diyah, sekarang jadi gampang. Yang dulu kita kerja malam pulang yang larut susah tahajud, sekarang jadi bisa tahajud. Satu sisi memang ada kesulitan kita tidak dapat kerja, tapi sisi lain Allah kasih kemudahan untuk kita mendekatkan diri pada yang dulunya malas duha jadi duha, yang dulunya malas baca Quran, yang dulunya malas berzikir jadi berzikir. Gara-gara nganggur kita jadi akhirnya rajin baca Quran. Gara-gara nganggur kita jadi sholat duha. Gara-gara nganggur kita jadi silaturahmi ke tetangga, ke teman. Itulah yang Allah inginkan. Jadi kita harus mengambil sebuah hikmah dari sebuah kesulitan. Dan yang namanya kesulitan itu nggak selamanya. Ada masanya. Ada masanya. Kalau kita kan kalau lagi gitu Pak, kalau kita lagi susah, lagi belangsang, lagi pasti dekat sama Allah, ya kan? Ibadah, diri dan sebagainya. Nah kita berharap makin lama nganggur karena sudah terbiasa duha, begitu dapat kerjaan, kalau bisa nih duhanya jangan ditinggal. Jadi kita bisa merubah sebuah situasi itu menjadi sebuah amal yang baik. Makin ditegaskan lagi dalam Al-Quran ayat berikutnya, Fa'idha farauta fansor. Apabila telah selesai pada satu pekerjaan, maka lanjutkan jam berikutnya. Di dalam bahasa Arab, farogo itu artinya kosong. Farogo artinya kosong. Nah, tapi kalau menggunakan kata farogo, kosong itu awalnya diisinya. Awalnya diisinya terus habis. Jadi kosong itu namanya farog. Contoh nih, ada minuman kopi kan? Ada tuh. Begitu Bapak minum kan gelasnya kosong, itu namanya farog. Kalau yang belum kosong disuci kan kosong tuh, belum pernah dipakai, itu namanya kholi. Apa?
Nah, ayat ini menggunakan kata farogta, artinya apabila kamu sudah selesai dengan sebuah pekerjaan, sebuah urusan, fansab, maka nyatakan, maka kerja lagi. Di sini Allah nyuruh kita nggak boleh nganggur.